Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini saya putar di sana. Lalu begitu kiai mendengar, para ulama mendengar, oh kalau yang begini bagus makanya bikin yang banyak. Awal dari dakwah dalam musik. Jadi saya didukung oleh MUI, langsung semangat lah berdakwah dalam musik. Setiap sholat saya berdoa, ya Allah, seandainya seni ini memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat seni saya. Tapi seandainya seni ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing saya ya Allah. Berikan saya hidayah, tuntun saya. Kalau enggak, cabut bakat seni saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, sesuai dengan apa tadi sahabat saya ini, siapa, Saifuddin. Saya minta bicara katanya tentang berdakwah dengan seni. Jadi gini dulu, Bib. Saya dulu pernah mendapat satu keresahan di dalam bermusik, berfilm. Apa keresahan anak? Bahwa kok kenapa sih main musik ini selalu mesti ada khamar, betul, ada tarikus shalah, ada pergaulan bebas dan sebagainya. Ini orkes Melayu zaman dulu, pemain-pemain itu banyak habaib. Z Shahab, pemain suling Shahabuddin Shahab, Pak Ketua Chandra Leka, siapa Alatas itu, Umar Alatas, Muhsin Alatas, I Albar. Jadi para habaib ini dulu banyak seniman. Ya, bareng-bareng kita nyanyi bareng, joget bareng, syarab bareng. Ya Allah. Saya dulu ada keresahan. Kok kenapa main musik mesti mabok? Main musik mesti tarikus shalah. Maka saya bikin dulu lagu apa tuh? Merah Santika. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ada cukup. Suara itu dari lahir. Kita mau utek-utek bagaimana, kok jelek-jelek aja. Jadi dulu memang begitu, ya. Nah, itulah akhirnya menjadi keresahan saya. Akhirnya setiap sholat saya berdoa, ya Allah, seandainya seni ini memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat seni saya. Tapi seandainya seni ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing saya ya Allah. Berikan saya hidayah, tuntun saya. Kalau enggak, cabut bakat seni saya ini. Itu doa saya
selalu di dalam apa. Ketika akhirnya berproses pada 13 Oktober tahun 73, soneta saya dirikan tahun 70, Beb. Tahun 73, 13 Oktober saya deklarasikan soneta The Voice of Muslim. Saat itu saya kumpulkan formasi soneta 8 orang waktu itu. Mulai hari ini no drunk, no tarikus sholat. Kita akan bermusik fisabilil haq, fisabilillah, enggak ada lagi maksiat. Siapa yang setuju, jawab tangan saya. Tab 8 orang Al-Fatihah. Itu terjadi 13 Oktober tahun 73. Nah, saat itulah saya mulai berdakwah dalam musik. Kemudian dakwah saya yang pertama di pentas musik, Beb, mengucapkan Assalamualaikum. Allah. Dulu orang main musik nggak ada Assalamualaikum, nggak ada. Nggak ada. Jihad saya di musik pertama kali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sandal lumpur naik. Disambitin nih. Dilemparin. Karena itu merupakan satu perjuangan. Buat ucapan saat itu tabu diucapkan di pentas-pentas hiburan. Kemudian langkah kedua, qala Nabi SAW, iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harum wa ghinaka wal faqri wa farwa wa khuzra. Tahap ketiga, saya baca suratul Al-Ikhlas. Al-Ikhlas selama ini dihafal oleh semua umat Islam, bahkan sampai anak kecil tahu Al-Ikhlas. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mensosialisasikan makna Al-Ikhlas di Indonesia. Tidak pernah ada. Maka saat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim saya ingin sosialisasikan ini apa arti suratul Ikhlas. Saya tahu akan mendapat serangan, tapi Bismillah. Ini kalimat tauhid yang harus sampaikan kepada bangsa Indonesia. Masya Allah. Nah, begitu keluar lagu La ilaha illallah, ramai itu media. Waktu itu belum ada TV apa tuh, belum ada medsos, belum ada. Baru majalah-majalah koran. Hujatan, Roma Irama mendendangkan Quran, Roma Irama menjual ayat, bla bla bla, dihujat habis. Akhirnya dia dipanggil sama MUI. Waktu itu ketuanya Kiai Haji Ghazali Ismail, astagfirullahaladzim, Syukri Ghazali. Kiai Haji Syukri Ghazali, kantornya di Masjid Agung Kebayoran. Waktu itu kantor MUI di sana. Dipanggil saya, dikumpulkan para ulama, dikumpulkan wartawan. Saya dengar Pak Haji mendendangkan Al-Quran. Coba lagu apa itu? Saya putar. Pertama ada suara efek angin. Saya baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk musik. Bam 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 bararam. Dam 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 dararam. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
Ini saya putar di sana. Lalu begitu kiai mendengar, para ulama mendengar, oh kalau yang begini bagus Bang Haji bikin yang banyak. Itu Perlu bukti memang. awal dari dakwah dalam musik. Jadi saya didukung oleh MUI, langsung semangat lah berdakwah dalam musik. Nah, ketika astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kullu min Allah, semua hidayah dari Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka berlanjutlah dakwah dalam musik macam-macam. Ada keramat, ada ghibah, ada hari kiamat, bla bla semuanya. Tiba-tiba Amerika Serikat mengundang saya, yaitu University of Pittsburgh, mengundang untuk melakukan International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Luar biasa. Amerika Serikat, negara liberal, mau tahu apa efektivitas dakwah dalam musik. Sampai dia buat judulnya itu International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Saya diundang, ada 9 negara di sana. Kemudian saya buat paper. Paper saya judulnya Music is a medium for information, communication, education, unity, even dakwah. Saya ceritakan bahwa the power of music can change character of human beings. Nah, untuk itu saya buktikan berdasarkan observasi saya. Observasi saya ada di sini, ada Forza, Fans of Roma and Sonata. Antum tahu Forza? Tahu banget. Jangan dia Forza juga. Iya, pasti itu. Fans of Roma and Sonata itu kalau menurut Asia Globe, majalah musik Asia, itu fans Roma itu 25 juta. Kata mereka, bukan kata gue. Tapi yang struktural itu berseragam, terikat oleh aturan organisasi, diantaranya 4B, 4B. Harus beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berloyalitas. Nah, ini Saifuddin, dia ketua Forza Sumatera Selatan. Dr. Saifuddin, beliau membuat, ya, dia membuat disertasi Bib, judulnya tentang apa? Nilai pendidikan dalam lirik-lirik lagu dangdut Roma Irama. Masya Allah. Disertasi dokternya dari situ, ya. Nah, saya mendengar dari Forza, Bang Haji, dulu saya suka main judi. Begitu mendengar lagu judi, saya nggak lagi main judi, Bang Haji. Bang Haji, saya dulu suka minum. Begitu dengarnya, saya nggak minum lagi, Bang Haji. Bang Haji, dulu saya suka kurang ajar sama ibu saya. Begitu saya dengar lagu keramat, nggak berani lagi saya kurang ajar sama ibu. Bla 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 bla. Sampai ketika saya syuting di Surabaya menggapai matahari dalam rangka istirahat, saya jelas di satu restoran, Beb. Ada seorang datang menemui saya, face-nya oriental, bawa tas, tampan. Begitu lihat saya, ayo Mr. Roma, saya katakan, karena dia bahasa Inggris, saya bahasa Inggris. Ya saya berdiri, langsung dipeluk sama dia. Masya Allah. You are my teacher. Saya katakan, how can you say it like that? Ternyata Bang Haji, seluruh perjalanan hidup saya terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Wallahil azim, wallahil azim. Ini ucapan seorang, dibilang saya dosen bahasa Inggris di Universitas Erlangga, Surabaya. Coba ente boleh cek di Erlangga, Universitas Erlangga, Surabaya. Siapa itu dosen bahasa Inggris ketika tahun itu, tahun ada film Menggapai Matahari itu tahun berapa saya lupa itu. Hah?
Cari tahun 87 dosen bahasa Inggris Universitas Erlangga itu siapa? Karena waktu itu saya nggak tanya namanya. Sampai saya bilang Bang Haji sama teman-teman saya, kalian harus dengar soneta. Subhanallah, ini saya tulis dalam paper saya, Bib. Saya tulis dalam paper saya. Bahwa ada testimoni seperti ini. Nah, jadi ternyata the power of music can change character of human beings. Di situ saya yakin subhanallah, ternyata berdakwah dengan seni itu ternyata astagfirullahaladzim itu efektif. Sangat efektif. Tetapi banyak orang tanya sama saya, Bang Haji, termasuk Ridho Roma misalnya, Vicky Roma, anak saya tanya, Pak, bagaimana sih dakwah dalam musik? I can tell you about that. Itu nggak ada rumusnya, karena itu feel, itu given, itu hidayah. Yang pasti lagu dakwah itu bukan lirik-lirik yang baik, terus kamu iringi dengan musik, bukan. Itu bisa terjadi anti dakwah. Jadi syarat dakwah dalam musik itu pertama amalkan kalimatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun khabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kamu harus bisa melakukan apa yang kamu ucapkan. Kamu ngomong tentang ayo sholat, kamu gak sholat. Ayo jangan minum, kamu tukang mabuk. Ayo jangan berzina, kamu berzina. Kabar maqtan adalah taqulu ma la taf'alun. Pertama itu. Jadi jangan memberi nasihat, tapi jadilah teladan. Jangan ngomong nasihatin orang, tapi jadilah teladan. Siapapun bisa bikin lirik dakwah, siapapun bisa. Tapi apakah efektif atau tidak, it's depend on tadi. Kalau sekedar bikin musik dakwah yang formality, semua bisa. Nah, Habib Ahmad bisa. Semua kita bisa. Tapi bagaimana yang dia sampai kepada hati, yang bisa efektif, bisa powerful, membentuk manusia. Itu tadi pertama syaratnya. Yang kedua, bagaimana Anda membuat lirik, kemudian melakukan satu harmonisasi dengan notasi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, jiwa ragamu dari. Harus lirik sama notasi sama beat itu harmoni, senyawa, kawin. Baru dia punya daya sentuh yang kuat. Baru dia punya daya sentuh yang kuat. Kalau tidak, Bang Haji satu dong. Yang kalau kehilangan itu baru terasa. Sedikit. Kalau sudah tiada baru terasa. Itu saya ingat Umi. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi seperti itu. Nah, Amerika mengundang saya karena dia lihat tagline saya. Saya telah tersosialisasi tagline Roma, music is not just for fun,
but it has a responsibility to God and human beings. Hal itu muncul, tagline itu muncul ketika saya menjadi perwakilan Indonesia untuk acara WOMEDS, World Music and Dance di Tokyo dan Yokohama. Jadi di situ ada 24 negara, Habib. Masya Allah. Di Tokyo dan Yokohama. Dari seluruh negara itu, Indonesia, saya jadi delegasi dari Indonesia waktu itu. Tahun berapa saya lupa, Anda ingat Din? WOMED, World Music in Indonesia. Oke, nggak ingat ya. Ketika saya tampil di Tokyo, ada seorang rektor Universitas Tokyo bertanya kepada saya, Mr. Roma, kok lagu Anda ini bermuatan sosial, politik, bahkan religi? Itu secara spontan saya katakan. Because music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Nah jadi dari sini, maka Amerika mengundang saya, dia mau tahu seperti apa powerful music. The power of music can change. Bisa buat dakwah itu seperti apa? Subhanallah. Astaghfirullahalazim. 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 Ini kepanjangan saya ngomong Kiai. Ya Allah, lanjut, senang gitu, senang. Ini baru Mogadima. Baru Mogadima. Belum, Masya Allah. Belum yang film Nada dan Dakwah tuh. Itu belum. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah saya katakan bahwa ini minallah. Ini minallah. Murni minallah. Saya aku yakin ini minallah. Kenapa saya katakan begitu? Pernah satu saat saya datang ke seorang kiai sepuh di Madura. Saya lupa itu entah di Bangkalan, entah di Sumeneb, di mana lupa kotanya. Tapi waktu itu antara tahun 70 tahun 80. Saya datangi kiai itu nggak berani siang-siang, sore-sore dikeroyok santri saya. Saya datang jam 2 malam. Pakai baju tidur. Nggak sopan juga waktu itu. Masya Allah. Ini cerita pernah saya ceritakan. Bisa ulangi sini dengan ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirullahalazim. Saya datang pada suatu malam, kiai itu baru tahajud. Kiai nun sewu, mohon bimbingan. Memang saat itu saya tengah mempelajari tasawuf. Tangan saya nggak pernah lepas dari tasbih 33 itu. Kalau Anda lihat tasbih 33 itu made in Roma Irama itu. Ya. Dulu tasbih 99. Nggak ada tasbih 33. Kalau ada tasbih 33 itu made in Roma Irama. Dan Anda pernah dikasih sama antum yang 33 depan almarhum Zainuddin MZ. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai sekarang masih ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, itu dulu saya jarang ngomong, zikir dulu. Lagi mendalami tasawuf Imam Al-Ghazali. Zikir. Satu saat saya datang ke kiai itu. Kiai nun sewu mohon bimbingan. Alhamdulillah selama astagfirullah. Nggak apa ceritanya, Bib? Nggak apa-apa ceritanya. Nggak apa-apa, bismillah. Nggak apa-apa Kiai. Nggak apa-apa. Siap. Kiai izin saya bilang. Selama ini alhamdulillah tahadduts bin ni'mah bi'inayatillah. Saya hampir nggak pernah lepas zikir Pak Kiai. Bahkan ketika saya berjima dengan istri nggak lepas Allah dari pikiran saya. Bahkan ketika saya loncat-loncat di pentas nggak lepas Allah dari saya. Kontak terus. Tapi ada satu momen Kiai yang saya tuh lupa sama Allah, lepas. Kapan itu? Waktu bikin lagu Kiai. Saya kalau bikin lagu cuma Bismillahirrahmanirrahim.
Dulu tahun 70-an. Setelah selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kayak supaya ketika bikin lagu saya nggak ingat, nggak lepas Allah. Ya sudah, serahkan saja Allah yang bikin lagu, jangan kamu. Mantap itu. Itu jawaban beliau. Ketika 20 tahun kemudian kurang lebih, saya berada ketika menuju, waktu itu bulan Ramadan, saya lagi duduk di tepi danau kecil di Pasar Minggu. Di Islam ada di film center itu, Pasar Minggu ada di bawah itu. Menunggu waktu adzan maghrib buka puasa. Saya biasanya dulu bawa Quran kecil, belum ada HP, begini belum ada dulu. Bawa Quran kecil, kalau santai duduk saya buka Quran, saya baca-baca sambil nunggu adzan. Di situ saya dengar lagu-lagu dakwah saya di bawah angin. Entah orang putar di mana, ada lagu karamat, lagu ghibah, lagu kiamat. Saya menangis. Ya Allah, apakah itu karya saya? Masa bisa sebuat seperti itu? Apa iya itu lagu saya? Ya, saya menangis. Ya Allah, indah sekali. Daya magisnya begitu kuat, ya Allah. Emang gue yang bikin. Kemudian saya ingat ucapan kiai itu. 20 tahun yang lalu, kiai itu pernah bilang, udah, serahkan saja Allah yang bikin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu bahwa itulah astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Saya cuma menceritakan apa yang saya alami. Na'udzubillah daripada riya'un nas. Semoga ini bukan bagian dari semua minallah, kullu minallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya cuma ingin menceritakan kebesaran Allah. Saya ingin menceritakan kekuasaan Allah, keluar biasaan Allah, keindahan Allah. Kadang-kadang saya mendengar lagu yang bukan lagu cinta. Seperti saya dengar misalnya lagu Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tabir kepalsuan. Saya dengar tabir kepalsuan. Mohon maaf, saya lagi mau mandi, saya putar lagu lain. Itu saya nangis gerung-gerungan, Bib. Wallah, saya merangkak dari kamar mandi sampai tempat tidur. Kenapa? Kok itu musiknya, itu liriknya, padahal bukan lagu cinta, bukan lagu dakwah. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai penghalang di hatinya. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta, agar hiraukan hatiku yang lara. Itu syair luar biasa, musiknya luar biasa. Gue gak yakin kalau gue yang bikin. Maka saya menangis sampai ke tempat tidur, sampai merangkak. Nangis gerung-gerungan padahal lagu cinta. Lagu cinta. Kayak gitu. Gak ada yang bisa saya ucapkan kecuali ini memang kehadiran kita di sini. Itu keputusan Allah SWT. Semoga juga apa yang saya ucapkan adalah dari Allah SWT. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah SWT agar malam ini Allah memberikan hidayahnya, taufik kepada kita semua, agar terjadi yang terbaik untuk umat Indonesia ini.
Al-Fatihah.